Modul 2 ini menyampaikan materi kuliah perpindahan panas dasar tentang pengantar konduksi. Saya Imadi Astina akan menyampaikan materi perpindahan panas dasar. Adapun satuan acara perkuliahan untuk 7 minggu pertama dalam semester ini dapat Anda lihat pada layar. Nah, modul kedua ini merupakan materi yang disampaikan pada minggu kedua dengan bahasan pengantar konduksi. Adapun subtopik pada modul 2 ini adalah 1. Sifat termal material, 2. Laju aliran panas dan hukum Fourier, 3. Persamaan difusi panas sistem koordinat kartesius, 4. Persamaan difusi panas sistem koordinat silinder, 5. Persamaan difusi panas sistem koordinat bola, dan yang terakhir adalah kondisi batas dan kondisi awal. Adapun capaian pembelajarannya adalah 1. Mampu menghitung laju aliran panas, 2. Mampu menjelaskan hubungan antara sifat termal material dengan proses perpindahan panas, 3. Mampu menurunkan persamaan konduksi difusi panas, dan yang keempat adalah mampu menentukan kondisi awal dan batas untuk suatu kasus proses perpindahan panas. Perpindahan panas konduksi merupakan modus perpindahan energi pada suatu media berupa cairan, padatan, ataupun gas yang disebabkan adanya gradien temperatur ataupun beda temperatur. Nah, perbedaan temperatur inilah menyebabkan adanya mekanisme fisik berupa pergerakan atom ataupun molekul tertentu. Nah, hukum yang mengatur tentang proses perpindahan panas konduksi ini dikenal dengan hukum Fourier. Nah, perpindahan panas konduksi dapat dikategorikan menjadi konduksi satu dimensi atau konduksi multidimensi. Bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, berikutnya juga bisa kita kategorikan atas konduksi tunak ataupun konduksi transien. Nah, yang ketiga kita juga bisa kategorikan konduksi dengan pembangkitan panas ataupun konduksi tanpa pembangkitan panas. Perhatikan peralatan berikut ini. Nah, ini adalah alat yang disebut sebagai kulkas atau bisa kita sebut juga sebagai lemari pendingin. Nah, di alat ini kita akan biasa meletakkan makanan ataupun minuman yang ingin kita dinginkan. Nah, sudah tentu ada proses bagaimana bisa di dalam peralatan ini bisa dingin. Nah, itu ada sistem refrigerasi yang bekerja pada sistem ini. Nah, yang menarik untuk kita lihat adalah bagaimana kemungkinan tentang adanya perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem ini. Nah, ini merupakan perpindahan panas yang tidak diinginkan karena perpindahan panas ini akan merupakan tambahan beban bagi kulkas itu, di samping juga beban yang harus didinginkan yang ada di dalam kabin. Nah, berikut ini adalah alat yang juga tidak asing adalah setrika. Nah, di setrika ini kalau kita perhatikan ada filamen. Nah, filamen ini akan mengkonversikan energi listrik menjadi energi panas. Di bagian kanan ini ada plat dasar. Nah, plat dasar ini merupakan plat baja atau paduan yang akan meneruskan panasnya ke pakaian yang akan kita setrika. Sudah tentu di bagian atas ini ada isolator dan lain-lain. Nah, secara prinsip bahwa rugi aliran panas ke bagian arah atas tidak diinginkan, walaupun dalam kenyataan masih ada panas yang terbuang percuma walaupun di bagian atasnya telah dipasang isolator. Nah, alat yang ketiga ini juga tidak asing adalah pemanas air yang menggunakan tahanan listrik.
Jadi di sini ada tahan listrik dengan ada alirannya panas, dengan ada aliran panas maka tahan ini akan menjadi panas. Nah, panas yang dibangkitkan ini diteruskan ke air sehingga temperatur air akan meningkat. Nah, benda berikut adalah air dryer. Nah, ini juga alat yang tidak asing juga, yang banyak digunakan di rumah tangga. Nah, di sini ini listrik dikonversikan oleh kuil pemanas. Nah, kuil pemanas ini akan memanaskan udara yang silakan Anda perhatikan gambar yang disajikan pada layar ini. Nah, ini adalah saluran udara yang banyak dijumpai pada gedung. Nah, di dalam saluran ini akan umumnya dialirkan udara dingin yang akan dihembuskan ke ruangan yang akan didinginkan. Nah, kalau kita perhatikan konstruksi dari saluran udara ini, maka akan ada lapisan baja tipis yang paling dalam. Nah, berikutnya ada isolator, dan berikutnya dilapisi dengan aluminium foil. Aluminium foil atau aluminium pada sisi paling luar. Nah, sudah tentu ini semua ada tujuannya. Bagaimana supaya udara yang dingin itu tidak banyak menerima panas dari luar. Jadi, bagaimana usaha atau upaya menghambat aliran panas dari lingkungan ke udara dingin. Nah, sudah tentu dengan isolator itu mempunyai tahanan konduksi yang besar. Nah, di luar ini ada aluminium foil dengan berwarna putih. Nah, ini juga ada dua tujuan utamanya. Yang pertama membuat isolator lebih kedap, sehingga dengan demikian udara lembab tidak mudah memasuki insulasi, dan airnya bisa berkontak dengan plat yang paling dalam yang temperaturnya lebih rendah. Nah, karena itu akan berpotensi menyebabkan terjadinya kondensasi. Di samping itu juga dengan berwarna putih ini, nah kalau Anda lihat dari data emisi PITAS bahwa warna putih mengkilat ini mempunyai nilai emisivitas yang rendah. Emisivitas yang rendah ini menyebabkan pertukaran radiasi antara permukaan lingkungan sekitarnya dengan aluminium foil ini akan menjadi rendah. Nah, ini tangki penyimpan biasanya digunakan untuk cairan kriogenik yang berada di dalamnya dengan temperatur yang sangat rendah. Nah, di sini juga ada isolator berlapis, airnya dibungkuslah dengan stainless steel yang paling luar. Nah, ini juga mempunyai tujuan supaya penyusupan panas dari lingkungan masuk ke fluida kriogenik di dalamnya menjadi kecil. Nah, ini tampak untuk sistem silinder, di mana di sini ada isolator yang dibuat berlapis. Nah, ini juga bagaimana upaya untuk membuat supaya tahanan termal dari dalam keluar ini sangat besar. Di samping juga bagaimana membuat suatu sistem isolasi yang harganya lebih terjangkau. Nah, ini alat yang banyak digunakan yang disebut sebagai heat sink, bagaimana untuk membuang panas misalkan di komponen elektronik ataupun komponen-komponen lain yang butuh untuk pembuangan panas, sehingga nantinya peralatan itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini berikutnya adalah heatsink dengan bentuk yang beda. Nah, ini juga heatsink dengan bentuk yang juga beda dengan sebelumnya. Di sini juga peluang kita itu di dalamnya yang bentuk silinder yang ingin kita dinginkan. Nah, ini yang berikut adalah penukar panas. Nah, di sini adalah peralatan yang banyak dijumpai di industri. Nah, peralatan ini akan menyebabkan bisa mendinginkan suatu pelida, bisa jadi memanaskan suatu pelida. Nah, ini juga penukar panas yang berikutnya yang Anda bisa jumpai di mobil. Nah, ini yang juga sering disebut sebagai radiator.
Nah, di sini juga fungsinya bagaimana panas dari mesin itu mudah dibuang ke lingkungan. Nah, kalau kita perhatikan semua alat-alat ini bisa kita analisis dengan baik atau bisa juga kita rancang dengan baik jika kita mempunyai suatu ilmu yang berkaitan dengan perpindahan panas. Jadi ilmu perpindahan panas itu sangat penting untuk mendesain ataupun menganalisis sistem. Sampai berjumpa pada video-video kami yang lain.